tulis tadi terkendala dalam aspek penilaian Kepsek cenderung ke luring. Iya, biasanya. Boleh kan sekolah ya? Dari permasalahan yang ada saya dengar, ada juga nilai positifnya dari beliau. Internasinya boleh. Iya, ada nilai positifnya kalau kenapa di antara di sekolah di Kudus ini, sekolah kami itu yang paling dijemput oleh para pengawas karena kami itu dari segi administrasi, dari segi proses pembelajarannya selama luring maupun dipelajari, kita itu yang paling terdepan. Jadi ada gimana dulu di sekolah kami, walaupun sifatnya otoriter, tapi membawa nilai positif lah dari segi kualitas kami, tapi menggerakkan kami. Terus yang kedua, terkendala dalam aspek penilaian dari beliau cenderung luring. Kemarin waktu pendampingan, saya kasih lembar instrumen ya, beliau ada nilai 2 yang diberikan kepada saya sama Pak Munir. Katanya saya belum bisa kasih nilai full karena masih garing, nanti baru bisa lihat apa perubahan gitu ya. Dia luring-luring yang dilakukan di sekolah tadi dia tahu nggak? Setiap kali ada luring dokumentasi sampai sistem yang saya sering berikan karenanya datang dengan yang berkas Kalau kita mengunggah foto di grup sekolah bahwa ini si kami di luring, kita nggak tahu. Salahnya Pak, Kurang melihat dia. di beliau kan tidak ada FB-nya, jadi beliau aja tidak tahu ada FB-nya sekolah. Kalau channel YouTube-nya, Channel YouTube-nya kemungkinan beliau hanya like saja apa semua ya, kalau tidak bagikan di grup. berarti dia jarang nonton. Oh ya itu saya setengah mati karena saya yang kadang sebagai contoh praktik tinggal menyampaikan apa yang beliau inginkan pada teman-teman. Itu biasa kan ada informasi yang berasal dari KTGS atau dari Kementerian itu kadang bahkan pernah 2 bulan informasi itu harus segera selesai. 2 bulan baru sampai ke saya. Untuk saya berteman dengan kepala sekolah yang lain dan teman benar yang lain sehingga ada informasi ada apa komentar tidak ada kita nggak membuat membuka YouTube secara langsung kalau ini dan dikirimkan kepada beliau, dia lihat di misalnya kemarin itu seperti pembelajaran asal Madari, video saya buat, saya kirimkan itu yang ada di channel YouTube saya, kemudian beliau dari setelah nonton langsung dia balas, saya pernah begitu. Berarti dia nonton ya. Iya Pak. Kalau ada respons berarti dia nonton. Iya Pak. Ya. Kalau dia like berarti masih dicurigai. tapi terkadang dia lupa Pak apa yang itu yang tindakan kita hari ini misalnya bagus tanggapannya hari ini 2-3 hari itu tidak menyala. Itu untuk Kepsek ya. Tadi kelebihan yang disampaikan Bu Hasrita itu nanti kita bisa combine di solusi ya. Kelebihannya tadi. Oke. Di Kepsek tidak ada dari SMA Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu akar Muhammadiyahnya kuat. Mulai kepramukaannya juga. Senioritas itu dijaga. Oke Pak Menantar bisa geser dulu. Bu Mita lagi ke sini. Bu Mita. Bu Mita ya. Di teman sejawat ada ya yang Bu Mita tulis pasti ini karena ini kan 5 berarti ada yang 2 ada yang 5 sini. Apa yang pertama Bu Mita? Susah mengumpulkan teman sejawat dalam memberikan penjelasan terkait perbaikan sekolah ke depan. Ini yang kami kemarin rancang bersama di Sinar kemarin setelah semester. Setelah pelaksanaan semester, saya berinisiatif bersama Ibu Sunarti untuk mengumpulkan teman-teman dan sudah dikoordinasikan dengan kepala sekolah bahwa Pak, bagaimana kalau kita melaksanakan pemeriksaan dan pengelolaan nilai bersama. Nah sebelum pengelolaan nilai bersama itu karena masih banyak teman-teman yang masih tidak paham menggunakan aplikasi penilaian yang diberikan, itu kami rencananya Ibu Sunarti selaku kurikulum itu akan menjelaskan dulu terkait itu penilaian itu. Nah ternyata
kita sudah men-share di grup pukul 9 sampai pukul 11 hanya 2-3 orang, dan yang datang itu cuma teman-teman yang memang sudah paham, dan yang tidak paham tidak tahu rimbanya kemana. Dari berapa orang itu kalau bisa tahu? Dari berapa orang kita? Orang guru. Oh, dari jumlah guru itu 18, Yang hadir 4. Dan itu pun yang mereka yang paham saja. ngeri itu ya. Ngeri. Ngeri itu 18 berarti nggak sampai 20% ya? Iya. Dan itu yang hadir cuma teman-teman yang memang sering di sekolah bersama kami, yang sering kami bimbing, yang aktif saja. Itu kendala yang sangat miris yang saya rasakan sebagai pengajar sekolah. Dan saya sebenarnya sampai detik ini tidak tahu cara apa lagi yang harus saya lakukan. Bahkan saya sempat hutang dari blog sampai sekarang belum masuk karena saya lelah memberikan pernyataan. Bahkan saya yang ketika saya memberikan agak mungkin ya sedikit keras lah di penekanan kata-kata, kembali lagi kami yang diserang. Nanti dulu saya berikan kesempatan kepada Ibu Lagi selaku Wakasek untuk menetralisir, tapi ternyata kembali lagi saya selalu mengatakan di sekolah itu pemanfaatan kebaikan dari pimpinan itu yang selalu dimanfaatkan oleh teman-teman guru, baik dari kepala sekolah maupun ke Wakasek sekolah. Iya, pemanfaatannya lebih negatif ya. Iya, itu yang saya rasakan. Kalau saya bertanya Bu Nita, itu berlaku hanya nanti di 12 itu sudah lama. Sudah lama. Ini berlaku. Berarti undangan untuk perbaikan sekolah ke depan yang tadi contohkan 18 hanya 24 yang hadir itu 12 ini ya. Benar. Antara 5 itu benar ada yang ditulis ya? Ada Pak. Boleh benar dijelaskan itu? Tapi saya hanya menambahkan Pak, saya pernah berkomunikasi dengan beberapa guru karena memang tugas saya Pak di sekolah. Saya biasa bertanya, iya. Kenapa Bu, kalau kan ada beberapa guru yang mengajar di instansi lain di sekolah negeri, tetapi kalau saya dengar-dengar di negeri itu sekolahnya bagus, tapi memasukkan sedangkan saya ini 200 sekali apalagi mau dikenalkan saya bagian kurikulum karena semua pekerjaan guru saya apalagi pelaksanaan dari semua laporan saya dibuat pengawas kecabaan Laporan pembelajaran daring itu. iya karena memang gurunya Guru tidak memberikan iya Pak, jadi yang menjadi kendala saya sekarang adalah, dan saya bersyukur sekali karena saya tergabung di komunitas guru penggerak, ini memberikan saya kesabaran. Artinya melatih diri saya kembali bahwasanya kalau bukan siswa dimerdekakan, guru juga akan dimerdekakan. Artinya selama ini saya sudah memerdekakan guru karena semua pekerjaan saya kerja. Padahal bukan itu sebenarnya. Saya tadi konsep merdeka sebenarnya. tetapi intinya artinya begini. Maksudnya solusinya sudah bisa dipikirkan. Ini yang 930 ini Sudah diskusi dua-duanya ya. diskusi keseluruhan makin. Oke, ya. Di PD kalau kita lihat dari nanti sebentar itu terutama contoh kita contohkan ada diskusi lalu ya. Tapi kalau kita diskusinya fokus saja, terlalu panjang fokus solusinya boleh dari hanya ditugaskan dulu. Ini kan tidak ada masalah, tidak usah kita jelaskan dulu yang ini ya. Ini berkaitan dengan jadi saya pikir juga ini masalah ini akan menjadi masalah sendiri. Karena kita selalu melakukan hal-hal yang kita anggap luar biasa, sehingga kadang kita melupakan bahwa orang lain punya potensi, hanya mungkin kurang kita rangkul, sehingga tidak terbentuk komunitas, sehingga banyak orang yang bisa bergerak di dalam sekolah itu. Artinya kalau kita ini kan begini, setiap guru itu memiliki visi kan setiap guru itu memiliki visi. Nah di sini kita akan mengembangkan bagaimana mengajari yang membangun visi kita bersama dengan komunitas praktisi. Maksud saya seperti pembelajaran yang buat pembelajaran, ini pembelajaran yang kemudian mengajar
mengajak teman-teman di selama ini hanya menonton dan belajar di kelas dalam artian hanya catat ini, kemudian mengerjakan tugas ini, lebih ke ranah praktik dulu, kemudian teori seperti itu. Jadi di sini adalah pengembangan proses belajar mengajar di kelas untuk teman. Cuma dia kemauannya kalau di komputer masih berapa memorinya itu Pak? masih muda. Seumuran ya. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Dia guru sosiologi ya. Apa alasannya? Kemarin Kalau ada sesuatu dia cuma bilang, oh iya. Padahal sebenarnya itu salah, apakah dia mau? Tidak ada motivasinya. Sebenarnya banyak sekali Banyak pikiran. peluangnya. Contoh ini peluangnya ada, cuman untuk menyampaikannya melalui tulisan itu loh yang susah. Itu yang menjadi masalah pribadi itu sebenarnya. Padahal itu biasa kalau teman-teman yang lain. Saya bisa untuk apa diajari tentang tantangan kemudian. Tapi kalau berbicara tentang peluang, sebenarnya kalau peluang kepala sekolah itu berperan sebagai pimpinan di sekolah itu sebenarnya memberikan peluang yang bebas gitu, bagaimana mengembangkan teman-teman guru. Kemudian di sekolah itu dari 18 orang hanya ada mungkin sampai 3 sampai 4 orang yang betul-betul ingin belajar, mau mengubah paradigma berpikirnya. Kemudian peluang selanjutnya adalah fasilitas di sekolah itu disiapkan, baik wifi, kemudian pengadaan laptop itu di sekolah disiapkan untuk semua guru sebenarnya. Mereka mami yang tidak mau gunakan. Tidak ada alasan bahwa saya tidak punya laptop. Tidak ada alasan. Bahkan sampai kemarin kami sudah komunikasikan di grup bahwa silahkan datang ke sekolah untuk kita pengelolaan nilai bersama. Yang tidak punya laptop sudah disediakan di sekolah. Saya lebih tertarik untuk ikut dalam komunitas, tidak hanya sekedar bahwa grup penggerak bahwa gerakan Kak Dul ya. Cungkil Kak Dul tadi. Iya,